Ya, saya juga bingung kalau Projo ini gitu. Sebab mereka kan mengabdi pada orang. Jadi kalau orang ini ke PSI, ya belum tentu mereka, ya asumsinya sih mereka ke PSI, tapi nggak mau dibilang orang PSI gitu. Dong Pak Jokowi jadi PSI, mereka tetap mengaku kami bukan PSI, kami Projo gitu. Nah jadi makanya saya agak bingung melihat Projo ini gitu. Maksud saya begini, memang Projo itu lebih baik menanggalkan identitasnya lah, langsung gabung aja dengan PSI. Langsung gitu. aja, nggak Iya. usah pakai Mau kata jadi Projo PSI-nya ketua sendiri, umum, dewan ya. pembinanya apalah gitu. Oke. Kenapa gitu? Karena kalau mereka dukung Pak Jokowi pun dukung buat apa? Kecuali mau dukung jadi raja-raja seperti yang sekarang. Ceritanya kan Pak Jokowi sekarang Panggung kekuasaan formal boleh saja usai, namun magnet politik sang mantan presiden nampaknya enggan purna tugas. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menghentak publik, bukan dengan fasilitas negara, melainkan lewat jaket merah muda dan bendera PSI. Dari Lampung hingga NTT, Jokowi turun gunung merajut kembali memori pemilih akar rumput. Namun ada gestur politik besar yang sedang dibaca publik. Apakah ini sekedar rindu belusukan atau operasi senyap demi meloloskan partai putra bungsunya Kaesang Pangarep ke Senayan pada pemilu 2029? Target kita bukan hanya target masuk Senayan, bukan itu. Ada target besar yang ingin kita capai, tapi nggak usah disampaikan di sini. Kalau Senayan itu saya nggak mendahului, nggak sombong. Kita punya hitung-hitungan, kita punya kalkulasi. Masuk! Oke, langsung saja pertanyaan pertama saya ingin ke Bang Freddy Damanik. Dari gestur Pak Jokowi tadi terlihat begitu meyakinkan, sangat optimis, mengatakan bahwa ada kalkulasi matang untuk PSI lolos ke parlemen 2029. Sebagai orang dekat di lapangan, kalkulasi konkret seperti apa yang dimaksud? Iya, tentu kalkulasi yang disampaikan Pak Jokowi ini tentu bukan mistis ya, atau sekedar optimisme politik saja. Tentu kalkulasi ini berdasarkan fakta di lapangan. Yang mau saya sampaikan adalah fakta di lapangan. Pak Jokowi itu 10 tahun memimpin Indonesia. Jadi beliau itu paham betul bagaimana karakter para pemilih di Indonesia ini. Paham betul karakter pemilih mulai dari desa sampai ke kota-kota. Jadi itulah yang beliau sampaikan bahwa kalkulasinya optimis itu. Tapi di samping itu juga beliau juga tentu melihat faktor PSI itu sendiri. Bagaimana dia udah berulang kali menekankan bahwa pentingnya struktur itu. Nah, tentu kan dia udah melihat ini struktur mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Kemudian bagaimana pilihan-pilihan kader-kader. Nah, itu yang dilihat oleh Pak Jokowi, makanya dia berstatement seperti itu, pemilihan kader, gagasan, ide-ide yang katakanlah memperjuangkan yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Jokowi, sekarang itu digagas misalnya atau didorong, dibawa oleh PSI. Itulah optimisme yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Apakah turun gunungnya Pak Jokowi ke Lampung dan ke NTT ini membuktikan bahwa mesin partai PSI tidak bisa berdiri sendiri tanpa figur beliau? Nah, justru saya melihat sebaliknya. Jadi kita kan banyak sebetulnya contoh ya, tokoh-tokoh ya, para pemimpin besar di dunia ini yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ketika beliau katakan sudah jadi mantan presiden, tetap mendorong, tetap menjadi motivator, tetap menjadi pemimpin yang
membangun sesuatu organisasi partai yang diyakininya atau yang dia berada di situ. Let's say banyak lah, Obama dulu, bahkan Presiden Trump setelah dia tidak terpilih dia tetap di partainya, bahkan di Indonesia sendiri Bu Mega, Pak SBY. Jadi saya melihat bukan apanya namanya ya, bukan PSI-nya tidak bisa mandiri, bukan, tetapi memang Pak Jokowi itu menjadi tanggung jawab moral bagi dia. Itu konteksnya Pak Jokowi harus atau kenapa dia menjadi katakanlah berada di PSI hari ini. Jadi bukan karena PSI-nya tidak mandiri, logikanya salah. Oke, kita tanya Bang Rey, melihat safari politiknya Pak Jokowi sudah ke NTT, sudah ke Lampung. Kalau dikatakan untuk 2029, apakah terlalu dini atau wajar saja memang? Tidak terlalu dini, karena memang itu yang dilakukan. Dan sudah semestinya bukan hanya menurut saya PSI. Semua partai mestinya melakukan hal yang sama gitu. Tapi sayangnya kan yang punya waktu untuk melakukan ini kan ya PSI. Dalam hal ini Pak Jokowi dan juga ketua umumnya gitu. Jadi kalau kita lihat survei terakhir yang dilakukan oleh SMRC ya, satu pesan penting sebetulnya. SMRC soal elektabilitas partai ya. Jadi satu pesan pentingnya menurut saya, ketua partai politik yang nggak fokus ngurusin partai, dia punya kecenderungan turun elektabilitasnya. Itu udah kelihatan pesannya. Golkar turun, PAN turun, PKB turun, PKS turun, terus Nasdem turun. Jadi dari sini udah kita kelihatan lah seperti yang saya sebut tadi itu. Kalau partai politik ketua umumnya khususnya ya nggak punya waktu yang cukup untuk ngurusin partai, dia punya kecenderungan yang turun. Termasuk Gerindra loh ya turun. Makna safari politik Pak Jokowi sudah ke NTT dan ke Lampung, persiapan untuk 2029 seperti apa Anda melihatnya? Iya kan memang terus dengan terang-benderang Pak Jokowi mengatakan itu. Di waktu di Lampung misalnya Pak Jokowi udah mengatakan, sudahlah kalau cuma untuk masuk sih pasti masuk. Persoalannya bukan soal masuk, tapi target kita itu harus sampai 2 digit. Jadi yang kalau bisa di atas 10% kan. Itu yang disebut oleh Pak Jokowi. Jadi bukan hanya sekedar 4% untuk lolos di parlemen. Gitu. Dengan figurnya Pak Jokowi, optimistis Anda melihatnya? Ya kalau dilihat tren SMRC kemarin ya, memang kan ada naik sampai 2%. Artinya kunjungan-kunjungan dan seterusnya itu cukup lumayan menaikkan elektabilitas PSI. Tapi gini ya, kalau dilihat tren yang disebutkan itu tadi ya, kalau kita lihat survei SMRC itu, ada pesan penting sebetulnya yang disampaikan oleh survei itu. Partai yang ketua umumnya nggak terlalu ngurusin partai, punya kecenderungan tuh turun. Nah, PSI punya orang yang mau turun ke bawah, dalam hal ini satu Pak Jokowi dan yang kedua ketua umumnya kan, Kaisang itu. Jadi keliling terus tuh. Nah, partai-partai yang sibuk dengan urusan pemerintahan, sehingga ketua umumnya hanya turun ke bawah karena ketemu dengan pengurus, bukan ketemu dengan kader dan publik itu, punya kecenderungan turun. Sebut saja misalnya Gerindra turun, Golkar turun, PAN bahkan 2% aja dalam survei itu hampir nggak nemu gitu. PKB juga mengalami penurunan ya, PKS juga hal yang sama, Nasdem juga hal yang sama. Jadi hampir semua partai-partai ini sekarang yang berada di koalisinya Pak Prabowo, yang umumnya ketua partainya itu menjadi menteri, itu mendapat penurunan yang sangat signifikan. Sangat signifikan. Gimana Bang Freddy ditambahkan tadi dengan kecenderungan? Ada surveinya loh dari SMRC juga ya kan? Iya, saya juga melihat survei itu di samping memang figur Pak Jokowi ini yang begitu luar biasa, yang menurut saya efeknya begitu luar biasa dengan partai ini, dan itu adalah memang kelebihan. Bukan saya bilang satu-satunya, tapi memang nggak banyak pemimpin ataupun tokoh yang seperti Pak Jokowi ini hobinya turun, dan itu sangat mendongkrak PSI. Nah, cuman saya mau bilang begini. Dari survei itu kan sangat jelas ya kehadiran Pak Jokowi ya, terus kemudian dibuat lagi kalau dia ketua Dewan Pembina suaranya tadi itu bisa 10%, justru saya masih melihat ini PSI ini masih kurang gede nih buat Pak Jokowi.
dia bisa lebih gede lagi, bisa lebih besar lagi, bahkan hitung-hitungan kami mungkin bisa ini 3 besar ini partai, ya optimis. Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum sekalian, ketua umum PSI, ya. Jadi ini setelah kami hitung-hitung, ini bisa 3 besar, bahkan bisa berapa ya, 80-an kursi ya, hampir setiap dapil ada kursi, kemudian ada wilayah-wilayah tertentu yang bisa beberapa kursi. Nah, tetapi itu tadi tidak cukup, sekali lagi tidak cukup hanya figur Pak Jokowi. Ya, tergantung partai itu sendiri bagaimana membangun organisasi yang berulang kali ditekankan oleh Pak Jokowi. Ya, struktur partai harus ada dari pusat sampai daerah, kemudian pilihan-pilihan kader terbaik, program atau visi yang diusung. Anda sebagai orang yang dekat yang di lapangan juga memantau hal ini begitu. Projo punya basis akar rumput yang kuat. Yes. Di desa-desa juga tentunya Yes. Apakah ada instruksi atau kerjasama bawah tanah misalnya antara Projo dan PSI untuk melebur demi mengamankan target nanti? Bawah tanah, rasa-rasanya kalau istilah bawah tanah ini gimana gitu ya. Gini, kalau dalam demokrasi saya melihatnya justru nggak cocok lah pakai istilah bawah tanah ini. Kalau memang, jadi Projo itu kan organisasi sendiri, ya selain organisasi massa memang sifatnya selama ini memang kerelawanan. Kita organisasi kerelawanan yang punya mekanisme sendiri. Kalau kerjasama antara organisasi ya dilakukan saja, komunikasi terbuka, itu biasalah, lazim, siapa aja bisa melakukan itu. Jadi kita nggak ada istilah, dari dulu juga kita kerjasama dengan PSI, terbuka saja, bahkan kita declarekan PSI adalah Projo kan, PSI mengatakan begitu. Nah, cuman kita kan punya mekanisme sendiri, ya kita kerelawanan, PSI adalah organisasi partai politik. Sejauh ini memang belum ada kalau bicara PSI, Projo gabung atau baur dengan PSI, tetapi kalau ada orang-orang Projo atau kader-kader Projo yang memilih bergabung di PSI, di partai lain, itu hak setiap individu. Cuman mau saya gini lagi, tadi saya sambung lagi, cuma begini, PSI ini Projo selalu mengatakan merah kata Jokowi, merah kata Projo, kan begitu. Jadi saya mau bilang begini, lain halnya, ini Projo ini milik Pak Jokowi, iya. Lain halnya kalau seperti saya bilang tadi, Pak Jokowi menjadi ketua umum di situ, nggak perlu dikoordinir juga, ini semua masuk ke situ. Basis yang Mbak bilang tadi itu, ya di akar rumput itu, otomatis Mbak akan bekerja buat itu. Gitu loh. Gimana Bang Rey kalau melihat Projo dan PSI? Ya saya juga bingung kalau Projo ini gitu. Sebab mereka kan mengabdi pada orang. Jadi kalau orang ini ke PSI, ya belum tentu mereka, ya asumsinya sih mereka ke PSI, tapi nggak mau dibilang orang PSI gitu. Dong Pak Jokowi jadi PSI, mereka tetap ngaku kami bukan PSI, kami Projo gitu. Nah jadi makanya saya agak bingung lihat Projo ini gitu. Maksud saya begini, memang Projo itu lebih baik menanggalkan identitasnya lah. Langsung gabung aja dengan PSI. Langsung aja, nggak usah pakai kata Projo sendiri, ya. Pembinanya apalah gitu. Kenapa gitu? Karena kalau mereka dukung Pak Jokowi pun dukung buat apa? Kecuali mau dukung jadi raja-raja seperti yang sekarang ceritanya. Kan Pak Jokowi sekarang mana-mana itu kan raja. Nah, kan organisasi relawan itu dibentuk dalam kerangka mendukung seseorang secara umum loh ya, secara politik untuk duduk di jabatan-jabatan eksekutif kan. Pak Jokowi sudah 2 periode jadi presiden, nggak mungkin lagi presiden lagi. Kecuali beliau menjadi kepala daerah lain. Cuman kalau mau menjadi kepala daerah lagi ya nggak tahu diri banget kan, kira-kira gitu loh Pak. Nah oleh karena itu memang sudah semestinya yang disebut dengan Projo itu sudah nggak ada. Jadi menanggalkan identitasnya, gabung saja ke PSI. Ya logiknya mereka mau dukung apa lagi dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu nggak akan duduk lagi di kursi eksekutif di level manapun. Nah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi secara politik formal itu ya menjadi ketua umum partai, itu betul. Nah kalau Pak Jokowi nggak mau jadi ketua umum partai, ya sudah. Maksud saya Projonya harus mengikrarkan kami sudah nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi yang perlu didukung dengan Pak Jokowi gitu loh. Setuju nggak? Kecuali Pak Jokowi memang
itu tadi mau jadi raja dan Projo mau bekerja untuk menjadikan Pak Jokowi itu jadi raja-raja di beberapa tempat gitu. Itu kita nggak tahu. Gimana Bang Freddy? Begini Bang, kita bukan semata hanya figur, tetapi kan kita Projo ini sudah melihat kinerja-kinerja gagasan ataupun apa yang sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi terhadap bangsa ini. Makanya kita tetap mendukung Pak Jokowi itu dari awal itu masuk politik formal. Kita dorong bahkan beliau mendirikan partai politik ya ketika pasca beliau sudah tidak menjadi presiden lagi. Nah, per hari ini oke, dia tidak mendirikan partai politik tapi berada di PSI. Tapi itu yang saya katakan tadi, ya. Seorang Jokowi 2 periode memimpin republik ini mulai karir dari bawah, itu kalau dia menjadi ketua umum PSI, nah itu baru seorang Jokowi di situ gitu loh. Kami melihatnya itu. Jadi kalau jadi ketua umum, Projonya jadi otomatis. PSI. Kalau nggak ketua umum, Projo tetaplah Projo atau apa? Projo tetap Projo. Tapi kalau Pak Jokowinya di situ, ini iya. kader-kadernya ini ya Akan jadi mesin politik yang lebih besar lagi menurut Anda? Iya, Bukan. kan gini, sebentar sedikit Ya. Pak. Kan sekarang ini Projo ini ada di partai-partai lain. lah iya itu. Ada di partai-partai lain juga, ada di PSI, banyak juga yang di PSI. Tetapi kalau katakanlah Pak Jokowi yang menjadi panutan atau simbol Projo itu Jadi ketua umum. menjadi ketua umum, ini otomatis lah ketua Ya. umumnya di situ Kan gitu jelas. loh. Bang Rey, silakan. Jadi jelas, kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, otomatis Projo akan membubarkan dirinya menjadi bagian dari PSI. Boleh membubarkan, boleh baur, apalah itu, gampang lah itu, kan Ya, begitu. intinya adalah PSI. Yes. Mau jadi tetap namanya Projo, underbow partai, Yes, ya, apapun itulah. tapi dia bagian. Yes. Sekarang karena Pak Jokowi bukan menjadi ketua umum, hanya saya kira Dewan Pembina ya. Di Projo. Di Di Itu PSI. pun belum saya tahu saya, Bang. belum juga di PSI mengatakan gitu. Mm. Nah, mereka merasa bahwa nggak bisa bergabung dengan PSI. Itu yang Secara organisasi. Iya, nah itulah pertanyaannya. Kalau begitu ngapain lagi kalian ada? Oke, baik. Kalian mau dukung apa kepada Pak Jokowi itu lagi? Sebab yang disebut dengan organisasi relawan di bidang politik itu yang mendukung yang bersangkutan untuk duduk di jabatan-jabatan eksekutif Oke. ataupun legislatif. Itulah kira-kira. Ya. Dan saya kira untuk duduk menjadi ketua umum PSI, Pak Prabowo, Pak Jokowi itu nggak juga membutuhkan dukungan Projo. Sebab kalau Pak Jokowi deklarasi aja, saya mau jadi ketua PSI, di orang PSI-nya aja mau, gitu loh kira-kira tuh. Oke, kita balik lagi soal manuver politiknya Pak Jokowi ya. Secara spesifik menyebut NTT harus jadi basis utama jadi kandang gajah. Secara histori didominasi oleh kandang banteng begitu ya. Apakah ini bentuk deklarasi perang politik terbuka terhadap mantan parpol Jokowi? Kenyataannya kenaikan PSI ini nggak terlalu banyak disumbang oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tuh nggak kehilangan suara dari survei per awal Januari loh ya. Tapi yang banyak kehilangan suara itu Golkar, Gerindra, PAN, nah, dan ya ada sedikit Nasdem, ada sedikit PKB. Kalau PDI Perjuangan tuh nggak terlalu banyak kehilangan suara. Gitu. Dan kita cek lagi, belum ada data persisnya sih. Yang ada adalah suara PDI Perjuangan itu agak pindah ke Golkar. Itu yang mengakibatkan sekarang di NTT itu gubernurnya adalah orang Golkar. Oke. Jadi bukan orang yang terafiliasi dengan PSI, tapi dengan Golkar gitu. Ya. Tapi di NTT realistis nggak untuk dijadikan Kan itu kandang yang saya sebut gajah? tadi. Ya. Kan kalau dilihat dari data per Juli dari SMRC, tergerusnya PDI itu nggak kehilangan suara. Yang turun itu adalah Golkar, Gerindra, lalu Nasdem, lalu PKB. Dan PKS. Nah, di luar PDI Perjuangan, yang besar di NTT itu namanya Golkar dengan Gerindra. Kalau kita pakai asumsi ini, yang diambil suara oleh PSI itu bukan PDI. Itu suaranya Gerindra dan atau suaranya Golkar. Termasuk yang di NTT gitu loh. Nah sekarang ini taktik bagus di PSI-nya menurut saya. Mereka seolah-olah memposisikan diri itu berhadapan-hadapan dengan
dengan PDI Perjuangan. PDIP, ya. Jadi ada setidaknya dua keuntungan ketika mereka dihadap-hadapkan dengan PDI Perjuangan. Pertama adalah kalau mereka dihadap-hadapkan dengan PDI Perjuangan, mereka akan membesar dengan sendirinya. Karena simpati publik akan lebih banyak kepada mereka dibanding kepada PDI Perjuangan. Gitu. Apalagi Pak Jokowi dihadap-hadapkan dengan PDI Perjuangan. Oke. Itulah sebabnya mereka selalu mengait-ngaitkan, ya orang PSI-nya loh ya, mengait-ngaitkan diri mereka itu dengan PDI Perjuangan. Supaya PDI bereaksi, kalau PDI-nya bereaksi, positif ke mereka gitu loh. Apapun reaksi PDI Perjuangannya. Nah sekarang PDI udah baca itu, oleh karena itu mereka relatif menahan diri. Nggak mau lagi berkomentar terhadap apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk ketika Pak Jokowi waktu itu di Lampung, ya disebut menginjak kepala kerbau, kan kira-kira gitu ya. Tadi mereka nggak punya reaksi yang cukup. Ya. Itu satu. Nah yang kedua adalah, ini taktik keduanya adalah untuk mengalihkan perhatian dari partai-partai yang lain. Oke. Supaya merasa partai-partai lain itu nggak terganggu dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan itulah yang kejadian sekarang. Jadi karena orang selalu, PSI-nya selalu membuat isu bahwa mereka berhadapan-hadapan dengan PDI, Golkar lalai, kira-kira gitu loh. Gerindra lalai gitu. PAN lalai, kehilangan suara tuh. Oke. Kalau jadi perlu diwaspadai sebenarnya oleh partai-partai oleh karena yang itu lain. itu yang saya sebut taktik, taktik yang cukup efektif sekarang. Jadi mereka seolah-olah mengatakan bahwa mereka itu berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan, tapi sebetulnya dalam kerangka supaya mereka kelihatan terzalimi tanda kutip, saat yang bersamaan untuk tanda kutip lagi mengelabui partai-partai lain yang pada dasarnya yang tergerus suaranya ke PSI bukan PDI adalah partai-partai yang lain ini. Oke, kami sudah menangkap itu maksudnya Bang Rey. Bang Freddy, sebelum jeda tambahkan sedikit terkait dengan manuver ini, NTT apakah bisa menjadi laboratorium uji coba atau pilot project? Jika berhasil, apakah nanti ada basis lain seperti mungkin ya ke Jawa Tengah ataupun kemana? Silakan. Iya, tadi menambahkan menanggapi Bang Rey. Jadi memang politik saya melihat bukan peperangan lah ya, tapi tadi Bang strategi ya, kompetisi gagasan. Kalau sebuah partai ingin katakanlah memperluas basis dukungan wilayah suatu daerah, menurut saya itu memang harus melakukan itu kan, biasa itu. Dulu juga PDP bahkan mungkin sampai sekarang pasti melakukan itu. Dan ketika PSI sekarang melakukan itu bukan peperangan dimaknai seperti itu, tapi memang harus melakukan namanya untuk memperbesar partainya. Nah, mengenai NTT ya, itu sekali lagi bukan percobaan, terlalu kecil kalau memainkan sekedar hanya percobaan. Memang seluruh Indonesia harus direbut. PSI harus merebut seluruh daerah, seluruh Indonesia, termasuk Jawa Tengah yang digembor-gemborkan menjadi katakanlah selama ini basisnya banteng. Pasti ya segala strategi ya ide akan dipertaruhkan untuk merebut karena kan intinya kan cuma 3 ini kan. 4 kalau wilayah kan, kalau kita udah besar ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini kan yang sangat penting di samping daerah-daerah lain yang memang sama-sama pentingnya, tapi yang 4 wilayah ini kan kalau udah megang ini kan pemenang. Menarik untuk kembali didiskusikan. Usai jeda kita akan membahas terkait tuah Jokowi Effect dan operasi transfer suara ke PSI. Kami akan kembali sesaat lagi.